Dime tu verdad, baby, ven, ¿qué estás pasando? Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando, por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Mata kuliah Biogeografi. Dengan dosen pengampu Bapak Esta Rendra RS MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Amalia dengan NPM 2321700045. Nama saya Mila Aulia Putri dengan NPM 2321700034. Nama saya Zakia Intanko dengan NPM 232170032. Nama saya Randy Mulyana dengan NPM 232170039. Nama saya Reisa Auliaska dengan NPM 232170092. Selanjutnya, salah satu rekan kami bernama Mutiara Putri Asofa dengan NPM 232170005 berhalangan hadir dikarenakan sudah menyusun skrip serta menjadi editor. Di sini kami membuat video mengenai flora fauna sebagai tugas akhir semester. Nah, jadi kelompok kami mengambil sebuah fauna dengan nama lebah kertas. Lebah kertas atau kemarang yang termasuk dalam famili Paspidiae memiliki persebaran geografis yang luas di hampir seluruh wilayah tropis, subtropis, dan beberapa daerah beriklim sedang di dunia. Spesies ini ditemukan di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan serta Australia. Dengan keanekaragaman spesies yang tinggi, terutama di kawasan tropis, lebah kertas umumnya hidup di lingkungan terbuka seperti hutan, padang rumput, kebun, dan di daerah urban, di mana mereka membangun sarang berbentuk seperti kertas dari serat kayu yang dikunyah dan dicampur dengan air laut. Dengan air liur maksud saya. Sarang mereka sering ditemukan di bawah atap, cabang pohon, atau struktur buatan manusia. Sebagai serangga sosial, lebah kertas memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai predator alami hama, serangga, dan penyerbuk tanaman. Namun, penyebarannya juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti urbanisasi dan introduksi ke daerah baru yang kadang menyebabkan konflik dengan manusia akibat sifatnya yang dapat menyengat jika merasa terancam. Selanjutnya, manfaat kemarang. Nah, kemarang sering disebut kelelawar buah karena ia dapat berperan penting dalam penyerbukan tanaman. Nah, mereka membantu dalam proses reproduksi jenis buah-buahan tropis. Ia dapat memindahkan serbuk sari dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Nah, kemarang juga sebagai penyebar benih karena dengan memakan buah-buahan dan kemudian mengeluarkan bijinya melalui kotoran, mereka membantu menyebarkan tanaman baru ke area yang lebih luas. Nah, di beberapa tempat juga kemarang dianggap sebagai sumber pangan karena dengan dagingnya yang dikonsumsi dalam berbagai hidangan tradisional. Jadi kemarang merupakan sumber pangan bagi masyarakat karena itu merupakan makanan tradisional mereka. Selanjutnya, asal negara kemarang. Kemarang berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia dan Afrika. Spesies ini telah ada sejak lama dan beradaptasi dengan baik terhadap jenis habitat di wilayahnya tersebut. Status kemarang. Kemarang tidak termasuk dalam kategori fauna yang terancam punah menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Namun, habitatnya dapat terancam akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, meskipun statusnya tidak kritis, namun perlindungan habitat tetap diperlukan untuk menjaga populasi kemarang. Kemarang masuk dalam kategori low risk atau risiko rendah dalam daftar rujukan IUCN pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa populasi mereka masih cukup stabil dan tidak ada ancaman besar bagi eksistensi mereka. Kemarang aktif pada malam hari dan mereka seringkali berkelompok dalam jumlah kecil di pepohonan, bawah dedaunan, ataupun di gua.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah dari fauna Kemarang. Fauna Kemarang atau fauna yang berasal dari daerah rawa dan pesisir memiliki sejarah panjang sejak zaman prasejarah hingga kini. Pada periode Kambrium sekitar 600 juta tahun lalu, berbagai jenis antropeda termasuk serangga mulai berevolusi di lingkungan akuatik dan darat, khususnya lingkungan tropis. Dalam konteks budaya, Kemarang sering kali muncul dalam cerita rakyat atau tradisi masyarakat yang mengaitkan kelelawar dengan mitos atau simbol tertentu. Sejak itu, fauna Kemarang terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Banyak spesies seperti kecoa dan capung telah bertahan selama jutaan tahun, menunjukkan sedikit perubahan secara morfologi. Saat ini, fauna Kemarang tetap penting dalam ekosistem, berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Evolusi dari fauna Kemarang. Yang pertama, ada evolusi habitat, yang dimana persebaran luas dari Kemarang memiliki evolusi untuk hidup di berbagai habitat wilayah tropis, dari hutan primer hingga perkotaan. Adaptasi ini terjadi karena tekanan seleksi dari kehilangan hutan alami. Lalu toleransi terhadap urbanisasi. Dengan meningkatnya urbanisasi, Kemarang berevolusi untuk memanfaatkan pohon buah di kebun, taman, dan perkebunan. Lalu yang kedua, ada evolusi interaksi ekosistem. Kemarang telah berevolusi bersama tanaman tertentu yang menghasilkan buah dengan warna, bau, dan ukuran yang menarik. Sebaliknya, tanaman ini bergantung pada Kemarang untuk penyebaran bijinya. Cara adaptasi dari fauna Kemarang ataupun yang bisa disebut dengan Sinopterus brachiotis. Yang pertama ada adaptasi fisik, yang dimana Kemarang memiliki sayap pendek dan lebar. Sayapnya yang pendek dan lebar memungkinkan manuver yang sangat mudah di antara pepohonan lebat saat mencari buah. Lalu indera penciuman dan penglihatan yang sangat tajam. Kemarang memiliki penciuman yang sangat baik untuk mendeteksi buah yang matang dari jarak yang sangat jauh, dan penglihatan yang sangat adaptif terhadap kegelapan. Lalu gigi kecil dan tajam. Giginya dirancang untuk menggigit kulit buah dan mengunyah daging buah lunak, memaksimalkan efisiensi waktu makan. Yang kedua ada adaptasi perilaku, yang dimana aktivitas nokturnal Kemarang aktif pada malam hari untuk menghindari predator pada siang hari seperti burung pemangsa, dan untuk mencari buah yang tersedia saat gelap. Lalu Kemarang juga hidup berkelompok yang hidup dalam koloni kecil, memberi mereka perlindungan dari para predator dan meningkatkan efisiensi dalam mencari makanan. Lalu fleksibilitas habitat. Mereka dapat tinggal di berbagai tempat seperti gua, lubang pohon, dedaunan besar, dan bahkan struktur buatan manusia seperti atap rumah ataupun jembatan. Jadi untuk floranya, kelompok kami mengambil sebuah pohon serut ya. Bisa dilihat di sebelah kanan Intan. Pohon serut memiliki persebaran alami yang luas di kawasan tropis dan subtropis Asia, terutama di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga Cina Selatan. Pohon ini tumbuh secara alami di berbagai habitat, termasuk hutan kering, tepi sungai, dan lahan terbuka pada ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, pohon serut juga sering ditanam di pekarangan rumah dan taman sebagai tanaman hias, bonsai, atau tanaman pelindung karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai jenis tanah dan kondisi lingkungan. Di dalam ekosistem, pohon ini memainkan peran penting dalam mencegah erosi tanah dan menjadi sumber makanan bagi sebuah jenis hewan. Secara budaya, pohon serut sering dikaitkan dengan kepercayaan lokal di beberapa daerah. Selanjutnya, manfaat pohon serut. Dalam kesehatan, pohon serut ini memiliki zat ataupun senyawa yang dapat menjadi obat kumur, sakit gigi, dan juga obat diare, serta obat kanker dan juga obat kusta. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan bahwasannya pohon serut ini dapat digunakan sebagai antiparasit yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, selain itu juga sebagai obat anti radang manusia. Nah, selain itu, manfaat pohon serut juga dirasakan oleh masyarakat, yaitu sebagai, terutama ibu-ibu, yaitu sebagai tanaman hiasan. Nah, selain itu, pohon serut juga mengandung enzim yang dapat digunakan dalam proses koagulasi protein yang berguna dalam industri makanan. Nah, akar pohon serut juga sangat kuat yang dapat membantu mencegah terjadinya erosi tanah
yang terjadi di daerah rawan longsor. Selanjutnya yaitu asal negara pohon serut. Pohon serut berasal dari negara tropis di Asia Selatan dan Tenggara. Negara-negara asalnya termasuk India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Keberadaan pohon ini di berbagai negara menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh di berbagai iklim tropis dan subtropis. Status pohon serut. Pohon serut tidak termasuk dalam kategori flora yang terancam punah dan dianggap sebagai tanaman umum yang dapat ditemukan di habitat aslinya. Namun, dengan meningkatnya urbanisasi dan konversi lahan menjadi area pemukiman atau pertanian, populasi pohon serut dapat terancam. Pohon serut juga banyak diburu untuk dijadikan tanaman hias dan bonsai. Lama-kelamaan, keberadaannya di alam liar akan semakin sulit ditemukan jika tidak dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait flora pohon serut. Nah, ini tuh salah satu tumbuhan khas yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara elemen budaya, religi, maupun ekologi. Sejarahnya dapat ditelusuri jauh dari masa lampau terkait dengan peranan dalam tradisi, seni, dan keberlanjutan lingkungan. Pohon serut berasal dari kawasan tropis Asia, khususnya Asia Selatan serta Asia Tenggara. Nah, tanaman ini tumbuh liar di hutan, tepi sungai, dan daerah dengan tanah kering maupun berbatu. Dengan sifatnya yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, pohon serut tersebar luas di berbagai wilayah, seperti yang pertama di India dan Sri Lanka. Biasanya tumbuh liar di dataran rendah serta pegunungan. Lalu di India ini, pohon serut biasanya dikaitkan dengan simbol perlindungan dan kesucian. Kulit dan kayunya digunakan dalam upacara keagamaan Hindu. Lalu yang kedua ada Asia Tenggara. Biasanya di Indonesia, Thailand, dan Filipina sering ditemukan sebagai tanaman liar maupun hias. Khususnya dalam tradisi Jawa, pohon serut ini dianggap sebagai pohon pelindung yang sering ditanam di perkarangan rumah, seperti sebagai hiasan maupun sering ditanam di tempat-tempat suci, khususnya candi yang ada di Pulau Jawa khususnya. Lalu yang ketiga ada Thailand. Nah, biasanya di Thailand ini digunakan sebagai pengobatan tradisional yang digunakan dari ekstrak daun serta kulitnya. Nah, biasanya untuk pengobatan infeksi dan inflamasi serta sebagai seni tanam. Lalu dikenal pohon serut ini sebagai material seni bonsai karena daya tahannya dan bentuknya yang unik. Terutama di Jepang dan di Indonesia, tanaman ini tahan kekeringan dan dapat tumbuh di tanah berbatu, sehingga sering digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis. Nah, lalu untuk evolusi dari pohon serut ataupun Streblus asper dapat dijelaskan melalui mekanisme adaptasi ekologis, seleksi alam, dan perubahan genetik yang terjadi selama jutaan tahun. Sebagai tanaman yang tahan di berbagai lingkungan tropis ataupun subtropis, mungkin berikut beberapa evolusi dari pohon serut. Yang pertama ada asal-usul dan persebaran, yang dimana pohon serut ini berasal dari keluarga Moraceae. Pohon serut merupakan anggota keluarga Moraceae yang mencakup banyak spesies pohon dan tanaman tropis. Evolusinya kemungkinan dimulai dari kawasan tropis Asia dengan adaptasi untuk menghadapi kondisi tanah yang keras dan lingkungan yang kering. Lalu untuk persebaran melalui benihnya, biji pohon serut ini disebarkan bisa jadi oleh angin, air, dan hewan pemakan buah yang memungkinkan spesies ini menyebar luas di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga wilayah Pasifik. Pohon serut atau yang disebut sebagai Streblus asper yang dikenal sebagai tanaman khas dari wilayah Indonesia yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik demi menjaga keberlangsungan hidupnya di berbagai lingkungan tropis. Berikut ada beberapa cara adaptasi pohon serut di wilayah Indonesia. Yang pertama, daun kecil dan tebal. Daunnya kecil, kasar, dan tebal digunakan untuk mengurangi penguapan air sehingga sangat cocok tumbuh di lingkungan kering ataupun kurang air. Lalu yang kedua,
akarnya yang kuat dan dalam. Pohon serut memiliki sistem perakaran yang sangat kuat dan mampu menembus tanah yang keras. Hal ini dapat membantu pohon mendapatkan air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, tahan terhadap kekeringan. Pohon serut mampu bertahan di wilayah dengan curah hujan rendah karena metabolisme yang efisien dan mampu menyimpan air di jaringan tubuhnya. Lalu yang keempat, kulit batang yang keras. Kulitnya yang keras dan kasar yang berfungsi untuk melindungi dari serangan hama, cuaca ekstrim, dan penyakit. Lalu yang kelima, kemampuan bertahan di berbagai jenis tanah. Pohon serut ini dapat tumbuh di tanah berpasir, berbatu, maupun tanah liat.